Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan menjelaskan tentang teori kognitif. Kelompok D sendiri beranggotakan saya Nabila Putri Badarandani dengan nomor NIM 200154604098. Lalu ada Bima Dwi dengan nomor NIM 200412623653. Yang selanjutnya adalah Dendi Putra dengan nomor NIM 200611635815. Yang selanjutnya adalah Deviana Sapitri dengan nomor NIM 200412623637. Dan yang terakhir adalah Ilham Haria dengan nomor NIM 200412623705. Pengertian kognitif sendiri adalah kognitif merupakan suatu aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan suatu masalah. Menurut beberapa ahli, yang pertama adalah menurut William dan menurut Susanto, pengertiannya yaitu cara individu dalam bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Gambaran yang diberikan William dengan tentang ciri-ciri kognitif adalah yang pertama adalah berpikir lancar. Maksudnya menghasilkan banyak gambaran atau jawaban yang relevan sesuai dengan arus pemikirannya itu lancar. Yang selanjutnya adalah berpikir luas, yaitu menghasilkan suatu gagasan-gagasan yang berakal, mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah berpikir arisinal, maksudnya itu memberikan jawaban yang tidak lazim lain dari yang lain, yang jarang diberikan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Selanjutnya adalah menurut Gardner dan menurut Neisser. Menurut Neisser, kognisi adalah kegiatan manusia atau organisme untuk mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Jika menurut Gardner, yaitu proses internal yang terjadi di dalam suatu pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Selanjutnya adalah menurut River dan menurut Piaget. Menurut River, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Yang kedua adalah menurut Piaget, yaitu bagaimana anak dapat beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian kognitif yang di sekitarnya. Secara umum, perkembangan kognitif ini menurut Piaget dibedakan menjadi 4 perkembangan. Yang pertama adalah tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Yang selanjutnya adalah tahap operasional, usia 2-7 tahun. Selanjutnya adalah tahap pemikiran operasional konkret, 7 tahun sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap pemikiran formal, 11 tahun ke atas. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respons, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Selanjutnya, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Dan yang terakhir, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pendekatan kognitif. Menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu
aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Individu menerima stimulus sebelum memberikan reaksi atas stimulus yang datang. Pada pendekatan kognitif juga menekankan hal yang berlangsung di pikiran seseorang, bagaimana seseorang berpikir, mengingat, memahami masalah, memecahkan masalah, menjelaskan berbagai pengalaman, dan memperoleh sejumlah standar moral dan membentuk keyakinan. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Hal itu karena perkembangan kognitif yang berbeda-beda pula. Namun demikian, ada hal-hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori sensori motor 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Yang kedua, tahap pra-operasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut, artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir, artinya anak sudah bisa berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Yang keempat, tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seseorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Selanjutnya, saya akan menjelaskan level kognitif. Level kognitif merupakan tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok yang dapat dijabarkan dalam 3 level kognitif, yaitu level 1. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 1 ini mencakup soal C1 atau mengingat dan C2 atau memahami. Level 2, pada level ini tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 2 mencakup soal C3 atau mengaplikasikan. Level 3, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 3 ini mencakup soal C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau mencipta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ranah dan aspek kognitif. Ranah dan aspek ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi, memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C atau kognitif, atau dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objective Handbook 1 Cognitive Domain yang diterbitkan oleh MCK New York Benjamin Bloom pada tahun 1956, yaitu C1. Pengetahuan atau knowledge. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun terjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah
mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, dan masih banyak lagi. C2. Pemahaman comprehension. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu 1. Translasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua, interpretasi, kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga, ekstrapolasi, kemampuan memperluas arti. C3. Penerapan application. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Selanjutnya C4. Analisis. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa: yang pertama, analisis elemen atau analisis bagian-bagian materi. Yang kedua, analisis hubungan atau identifikasi hubungan. Yang ketiga, analisis pengorganisasian prinsip atau identifikasi organisasi. Di jenjang ini pula, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. C5. Sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang terakhir C6. Evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipantau untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Menurut Bloom, paling tidak ada dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi berdasarkan bukti internal dan evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi, termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Sekian penjelasan tentang teori kognitif dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.